level global kan komitmen of parties ya, COP26 di Glasgow ini telah fokus untuk mendorong negara-negara di dunia untuk bisa melakukan aksi-aksi mitigasi ya, dan juga adaptasi dan juga kolaborasi untuk menahan laju peningkatan suhu supaya tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Jadi negosiasi ini saya kira akan terus dilanjutkan pada COP ke-27 tahun depan di Mesir, dan tentu kita menunggu apa komitmen yang akan dihasilkan pada pertemuan tingkat tinggi tersebut. Nah, namun pada level nasional ini saya kira perlu kita perhatikan juga, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mampu menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim yang jelas, yang clear, yang terukur, seperti perubahan kebijakan untuk mempercepat transisi energi pada level industri, hingga pada perubahan gaya hidup yang lebih green, lebih hijau, lebih ramah lingkungan, ya. Dan juga upaya-upaya ini tentunya juga membutuhkan pembiayaan dan juga kerjasama kolaborasi. Oleh karena ini perlu menjadi semacam platform bersama untuk menggandeng seluruh elemen bangsa untuk menggalang dana, energi, menggalang partisipasi, dan bersama-sama menciptakan aksi-aksi nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Nah, saya kira kita juga harus memperjuangkan keadilan iklim, climate justice. Saya kira penting bahwa negara maju tidak hanya bisa menekan negara berkembang, ya. Negara maju juga punya kontribusi yang besar melalui proses industrialisasi yang mereka kembangkan di berbagai tempat, yang juga memberikan sumbangan bagi peningkatan emisi. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa juga itu dalam relasi negara maju, negara berkembang, ya. Akan tapi dari sisi struktur pelaku-pelaku yang ada di dunia ini, tentu kita merasakan adalah orang-orang yang pada lapisan ekonomi bawah yang akan lebih banyak menderita dari adanya perubahan iklim ini. Ya kan, kalau misalnya ada banjir, orang-orang yang kaya-kaya bisa mengungsi ke hotel, orang-orang yang miskin nggak bisa kemana-mana. Jadi sebenarnya ini perubahan iklim ini juga kita harus lihat dalam perspektif yang lebih luas ya, dari sisi bagaimana ketidakadilan ini juga harus diselesaikan. Oke, baik, Pak Arief. Tapi Anda mengamatinya untuk keseriusan pemerintah sendiri dalam memitigasi begitu yang dampak krisis iklim ini sebetulnya sudah sangat dekat. Seperti apa sih Pak? Apakah memang menurut Anda juga pemerintah sudah optimal sejauh ini atau masih banyak yang perlu dibenahi? Ya, saya kira pemerintah kan sudah berusaha ya, seperti misalnya untuk energi dengan adanya B20, B30, saya kira sudah transisi energi ini kan sekarang sudah mulai berkembang ya. Kemudian energi terbarukan, energi baru juga sudah mulai dikembangkan, energi dari angin. Saya kira ini hal yang positif ya. Namun memang transisi ini tidak mudah, karena begitu kita bicara soal B30, bahkan kita misalnya menargetkan B100 ya, maka itu kan akan terjadi konflik antara biasa fuel dan food. Karena apa? Ya karena sawit sekarang kalau benar-benar sebagian untuk energi lebih besar, yang terjadi adalah suplai minyak goreng bisa bermasalah. Ya, itu kompetisi-kompetisi itu selalu terjadi. Nah, oleh karena itu memang harus ada kebijakan-kebijakan untuk mencapai titik optimum. Sebenarnya misalnya untuk implementasi B30 ini, B-nya itu berapa porsinya, apa B40 atau masih B20 atau B30, sampai kita menemukan berbagai opsi-opsi alternatif energi baru. Jadi saya kira pemerintah sudah ada upaya yang besar ya, dan sekarang juga BMKG kan membangun banyak stasiun lapang, yang itu bagian dari adaptasi agar para petani, sebagian nelayan juga semakin melek terhadap perubahan iklim ini. Dia juga bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan kapan menanam, kapan panen, kapan harus melaut. Dan menurut saya ini yang harus terus diintensifkan ke berbagai tempat. Agar apa? Agar kesadaran climate awareness ini bisa terbangun di kalangan masyarakat. Oke, baik. Berarti memang untuk mencapai tadi Anda sebutkan begitu ya, B100 ini juga masih banyak pertimbangannya, bahkan juga bisa memunculkan permasalahan baru. Apakah memang ini juga menjadi alasan B100 agak sulit rupanya untuk dicapai, Pak Arief? Loh, karena kita baru kemarin mengalami krisis minyak goreng kan. Jadi menjadi pelajaran juga. Jadi memang kita harus mencarikan sumber-sumber energi baru lagi. Ya, tidak hanya dari sawit, ya, juga dari sumber-sumber lain, dan termasuk energi matahari. Sebenarnya kan yang paling unlimited ini kan matahari ya. Matahari itu seperti lagu itu kan, selalu memberi ya, tak harap kembali. Jadi dia punya sepanjang masa itu. Karena itu menurut saya untuk energi baru terbarukan ini, energi dari matahari itu energi yang harus segera benar-benar dioptimalkan. Dan Oke. menurut saya ini juga
Dan yang paling penting lagi adalah sekarang ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan soal tadi saya sudah sampaikan ya, dampak perubahan iklim yang nyata. Sebenarnya kan ketika pemerintah akan membangun langkah-langkah seperti apa, kita lihat dampaknya dulu. Memang dampak terhadap lingkungan saya kira sangat besar ya, kekeringan, anomali curah hujan. Tadi langkah pemerintah sudah misalnya dengan membangun stasiun-stasiun lapang dan pusat-pusat informasi tentang cuaca misalnya. Kemudian sekarang meningkatnya bencana alam, banjir, peningkatan tinggi muka laut ya, rob di mana-mana, risiko gagal panen juga di mana-mana. Ini juga perlu ada langkah-langkah antisipasi seperti bagaimana sistem asuransi untuk bidang pertanian, karena pertanian juga akan sangat terancam sekali. Dan kita tahu bahwa dampak ekonomi juga jelas, ya dampak kesehatan, masalah malnutrisi, ya, jumlah penyakit juga semakin banyak, ya jelas juga energi. Nah,